Ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan keutamaan dan fadilah membaca Al-Quran. Sudah pernah sampaikan di sini belum? Suara saya jelas? Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang fadilah membaca Al-Quran ini. Saya akan sampaikan beberapa hadis tentang keutamaan membaca Quran. Juga saya akan sampaikan terkait dengan apa caranya supaya kita bisa konsisten membaca Al-Quran. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah. Apa bunyi dalilnya? Man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang mukmin dalam rumah Allah, atau kalaupun di rumah dia, wa yaslunahu kitabahu, mereka membawa kitab, mereka membawa Al-Quran, illa alaihi musakinah, maka orang yang membaca Quran tadi, illa alaihi musakinah, hatinya akan menjadi tenang. Jadi salah satu manfaat kita baca Quran adalah hati kita itu akan menjadi hati yang tenang. Jadi kalau ada ibu yang suka risau-risau, pagi risau, siang risau, malam risau, ndak bakat tentuan aja lah gitu bahasa kitanya. Bu, Ustazah saya risau. Risau kenapa? Ndak tahu doh, risau-risau aja nyoh. Ndak jelas, risau terus. Coba cek baca Qurannya. Jangan-jangan belum tiap hari. Karena orang yang baca Quran, insya Allah hatinya jauh lebih tenang. Makanya sudah ada penelitiannya. Orang yang rajin baca Quran, 30 orang dikumpulkan. Dengan orang yang tidak baca Quran, 30 orang dikumpulkan. Itu orang yang baca Quran, adrenalinnya lebih stabil, hatinya lebih tenang. Orang yang baca Quran, adrenalinnya stabil. Kalau adrenalinnya stabil, dia tak cepat tersinggung. Kalau dia tak cepat tersinggung, maka dia tak cepat marah. Kalau dia tak cepat marah, maka insya Allah rumah tangganya sakinah. Maka akan beda isinya. Orang-orang yang rajin baca Quran, dia lebih tahan kepada ujian, dia lebih tahan kepada kezaliman. Kenapa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, karena dengan zikir baca Quran hati akan tenang. Jadi kalau ibu mau tahan dalam hidup ini, tahan menghadapi segala macam bahaya, segala macam kezaliman, segala macam hinaan, segala macam orang-orang yang tak suka sama kita, segala macam ujian, caranya adalah baca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yasitahur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat bagi orang yang membaca Al-Quran. Rahmat di sini bisa rahmat dunia dan rahmat akhirat. Rahmat akhirat adalah kita masuk surga. Rahmat dunia adalah kita mendapatkan kasih sayang Allah. Contoh, baca Quran kita sekarang, tahu-tahu suami yang tadinya maksiat taubat dia karena bacaan Quran kita. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu rezeki yang tadinya susah lancar dia karena rahmat bacaan Quran kita. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu anak yang tadinya tak lulus dia, bisa jadi karena rahmat bacaan Al-Quran kita. Kita baca Quran sekarang, tahu-tahu kaki yang tadinya sakit sembuh dia karena rahmat bacaan Al-Quran kita. So, kalau orang baca Quran, yang pertama hatinya tenang, yang kedua rahmat Allah turun. Oke? Yang ketiga, wa haqqahul malaikah, malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu baca Quran, maka malaikat akan mengelilingi kita. Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan mendoakan orang yang beribadah saat baca Quran. Apa doa malaikat untuk orang-orang yang membaca Al-Quran? Yang pertama, Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah orang yang baca Quran itu ya Allah.
Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa orang yang baca Quran itu ya Allah. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat orang yang baca Quran itu ya Allah. Masya Allah ya. Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, rahmat Allah turun. Yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat dan malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah cintai dia, ya Allah terimalah taubatnya. Masya Allah. Jadi kalau kita baca Quran, maka insya Allah kita mendapatkan itu. Dan terakhir yang keempat, sebelum masuk hadis selanjutnya, wa dzakarallahu man indahum, Allah akan menyebut-nyebutkan, Allah akan membangga-banggakan orang yang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat Allah. Masya Allah. Jadi kalau ibu baca Quran, malaikat akan membangga-banggakan kita. Nah ibu-ibu, sekarang kita udah tahu nih, oh ternyata kalau kita baca Quran hati kita tenang. Ustazah, saya udah baca Quran tak juga tenang hati saya. Berapa hari? 3 hari baru? Enggak bisa bu. Dia harus terus baca Quran tiap hari supaya hati kita menjadi hati yang tenang. Oke, itu yang pertama saya jelaskan hadis keutamaan baca Al-Quran. Yang kedua, berapa pahala yang kita dapatkan kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir. Nih, Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalha, satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Sekarang coba jawab. Jumlah juz dalam Quran berapa? 30. Jumlah surat dalam Quran berapa? Berapa jumlah surat? 114 surat. Jumlah ayat dalam Quran berapa? Ayat 6.666 ayat. Ayo coba ingat, jumlah kata dalam Quran berapa? Diam sih sadunya. Jumlah kata berapa? Inna sholata tanha. Inna satu kata, sholah 2 kata, tanha 3 kata. Inna sholata tanha 3 kata. Jumlah kata dalam Quran berapa? Jumlah kata dalam Al-Quran adalah 77.429 kata. 77429. Oke? Sekarang jumlah huruf dalam Quran berapa? Nggak 28 tuh huruf hijaiyah tuh mah. Jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 323.000 huruf. 323000. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10. 323.000 kali 10 berapa? Jadi kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir itu 323.000 huruf, maka kali 10 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir.
Tapi jangan pula nanti baca Quran ibu panggil cucu, cucu sini cu, ambil kalkulator cu, jangan gitu pula ya. Yang penting Quran itu adalah pembawa kabar berita gembira. Nah, kalau kita baca di dalam bulan Ramadan maka dikalikan dengan 100. Kita baca di Masjidil Haram kalikan dengan 100. Masya Allah. Oke, jadi satu huruf itu dapat pahala. Kemudian selanjutnya, kalau kita udah tahu bahwa baca Quran itu manfaatnya banyak, kemudian pahala berhurufnya juga banyak, pertanyaan selanjutnya adalah, Ustazah, gimana kalau saya baca Qurannya terbata-bata? Kalau kata kakak saya, baca Quran itu salah berdosa deh. Daripada dosa bagus ndak usah baca Quran lagi katanya. Jadi kalau ada ibu dengar baca Quran salah berdosa, itu tak betul bu. Bunyi hadisnya itu begini. Al-mahirum bil Quran, siapa yang mahir membaca Quran, ma'asafaratin kiramin bararah, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Jadi kalau ada orang baca Quran, mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Lalu bagaimana kalau terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran, wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya. Saya sering bercanda ini ibu-ibu, kalau terbata-bata lebih banyak tuh pahalanya. Satu huruf pahalanya 10. Alam nashrah laka sadrak, dikit pahalanya. Coba kalau terbata-bata, alam 90 dah pahalanya. Iya kan? Siapa? Walladzi yaqra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihim syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Bayangkan susah baca Quran dapat pahala, bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring terkaluk pula, bingung kita bacanya, maka kita tetap dapat pahala setiap kita susah untuk membacanya. Oke? Nah, ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi baca Quran salah, belajar nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah saat tadarus bersama udah jelas salah, ditegur orang kita nggak mau ngaku. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau belajar itu nggak ada masalah. Belajar salah nggak ada masalah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Lalu bagaimana Ustazah caranya? Saya akan sampaikan kepada ibu-ibu cara menghatamkan Quran kalau ibu mau. Caranya adalah ibu bikin rentang waktu kapan ibu mau membaca. Ibu bikin rentang waktu kapan ibu mau khatam Al-Quran. Ibu mau khatam berapa lama? Tentukan dulu waktunya. Contoh, ada orang yang pengen khatam dalam 4 bulan. Kalau dia pengen khatam Quran dalam 4 bulan, maka caranya adalah baca 2 lembar setiap hari. 2 lembar tiap hari, jangan putus. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 20 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, maka insya Allah kalau 2 lembar setiap hari, maka 4 bulan khatam. Cobalah kalau tidak percaya. Terus 2 lembar tiap hari, maka 4 bulan khatam. Oh Ustazah, kami enggak mau 4 bulan, terlalu lama. Kami pengen khatam dalam 30 hari. Cak-caknya ya kan. Kalau ibu pengen khatam dalam 30 hari, maka caranya adalah baca 2 lembar setiap habis sholat.
2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. 2 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari kali 30 hari 30 juz. Betul? Payah ustazah. Terlalu lama 1 bulan. Kami pengen hatam dalam 10 hari aja lah. Mau? Lambe mau ya. Hatam dalam 10 hari. Kalau pengen hatam Quran dalam 10 hari, caranya baca 3 lembar sebelum dan setelah solat subuh, 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur, 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar, 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib, 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya, 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Mau? Ragu gua. Susah ustazah. Kami kalau ndak payah betul gini ajalah. Yang penting konsisten tiap hari. Caranya baca 1 ayat aja setiap habis sholat. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim ya. 1 lembar setiap habis sholat. 1 lembar, 1 ayat setiap habis sholat. Ibu lakukan tanpa putus, maka 1 tahun hatam. Tidak apa-apalah 1 tahun hatam daripada sampai 10 tahun tidak hatam-hatam. Susah ustazah. Ya udah gini aja. Kalau setiap habis sholat tuh susah ustazah. Pagi kami maraton, siang kami menonton, sore kami main badminton. Ayo udah ibu gabung aja. Kalau ibu gabung berarti 5 ayat setiap hari, ya dong? Sekali aja sehari. Tapi setiap hari 5 ayat, entah dari maghrib menjelang isya, entah mau tidur, 5 ayat setiap habis sholat, maka insyaallah 1 tahun hatam. Tidak bisa ustazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Bu, baca Quran tuh harus tiap hari. Apalagi usia ibu-ibu nih, kalau enggak tiap hari enggak bisa Bu. Hati kita ini perlu air, perlu ditenangkan. Salah satu cara menenangkan adalah baca Al-Quran. Kita pengen ikhlas terhadap ujian, kita pengen kuat terhadap cobaan, kita pengen tahan dalam tekanan. Salah satunya adalah baca Al-Quran. Makanya letakkan Quran itu di tempat yang dekat dengan kita. Jangan letak Quran di atas lemari. Pas mau mengambilnya, ambillah kursi dulu. Pas sampai ke atas, tinggallah kunci lemari di bawah. Balik pula lagi. Pas manjat rupa itu julungkang, tak jadi baca Quran. Maka dekatkan Quran itu di tempat yang dekat dengan kita. Baca. Ingat Bu, baca Quran jangan banyak-banyak seperti tadi aja. Ibu pengen hatam berapa lama? Misalnya pengen hatam dalam 4 bulan. Baca 2 lembar setiap hari. Kalau bisa tentukan waktunya. Ciptakan waktu. Ibu pengen baca Qurannya kapan secara konsisten. Harus waktunya tercipta. Kalau waktunya tak tercipta, nggak bisa. Misalnya setiap habis subuh, terus setiap habis subuh. Atau setiap mau tidur,
terus mau tidur, atau setiap bangun tidur terus setiap bangun tidur. Supaya apa? Supaya kita istiqomah. Ingat, ada dalil, innallaha yuhibbul amal qalilan bal istimrar liman amal katsiran aw litaqta. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Baca Quran gak usah banyak-banyak, dikit aja tapi terus. Jangan kayak jemaah saya, Ustazah, saya hari ini baca Quran 3 juz. Oh, senang kali saya ibu baca Quran 3 juz. Habis tu 3 bulan tak baca-baca oleh Ustazah ya. Sekali 3 bulan. Lebih bagus 1 ayat tapi tiap hari. Nanti pas mau baca bingung dia batasannya. Ini Ali Imran atau An-Nisa ya? Ini Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran lagi. 2 minggu lagi baru baca Quran. Ini Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran atau An-Nisa ya? Ali Imran sampai meninggal Ali Imran terus. Karena kenapa? Enggak konsisten. Ustazah, baca Quran itu boleh tiduran enggak? Boleh selonjoran enggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Jadi boleh baca Quran sambil duduk, boleh sambil selonjoran, boleh sambil baring. Apakah baca Quran harus ngambil wudu, Ustazah? Tidak wajib. Menurut Imam Nawawi, baca Quran sunnah wudu, tidak wajib wudu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan wajib wudu. Apakah baca Quran boleh dipotong-potong, Ustazah? Sambil jaga kedai, ada orang belanja, layani dulu. Nanti balik lagi baca Quran, layani lagi, balik lagi baca Quran. Boleh, enggak ada masalah. Ustazah, kami itu kalau baca Quran harus nutup aurat enggak, Ustazah? Menurut Mufti Mesir, baca Quran tak wajib nutup aurat, tapi saya tidak sarankan. Tutuplah aurat karena ingin menghadap Allah. Ustazah, kalau baca Quran itu apakah langsung tenang hati? Tidak, butuh proses untuk menenangkan hati kita. Jadi bacalah Al-Quran. Ustazah, saya itu sebenarnya bukan malas baca Quran sih. Saya hari-hari saya sukanya baca Al-Waqiah, Al-Mulk, As-Sajadah, An-Naba. Saya sampaikan begini, Al-Kahfi gitu ya, Ar-Rahman. Bu, tidak ada larangan ibu baca Quran suratnya itu-itu aja. Tapi resikonya kayak gini. Kalau setiap baca Quran kita cuman baca Ar-Rahman, Al-Mulk, As-Sajadah, maka saya takutnya mata kita tak terbiasa. Giliran kita mau baca Ali Imran, giliran kita mau baca Al-A'raf, kita jadi nggak lancar bacanya. Jadi saran saya, bacalah Al-Quran tiap hari, suratnya itu berurutan aja, dari niat sampai salam. Nanti di waktu-waktu tertentu, di hari Jumat, kita bisa baca Al-Waqiah, Al-Muluk, As-Sajadah, Al-Kahfi. Sehingga kita kenal arti bacaan Quran itu. Sehingga kita kenal arti bacaan Quran itu. Jadi tidak itu-itu aja dia. Kita kenal arti bacaannya. Atau kita kenal bacaan Al-Quran itu. Sebenarnya dibaca Yasin, mau Al-Fatihah aja, itu nggak apa-apa sih. Cuman kalau bisa ibu bacanya berurutan, di hari-hari tertentu baru ibu lakukan yang namanya baca Quran, baru dilakukan yang namanya baca Quran di waktu-waktu tertentu seperti Al-Waqiah dan seterusnya. Nah, terakhir sebagai penutup, Al-Quran ini tadi jumlahnya, cek sound, jumlahnya adalah 30 juz, suratnya 114 surat, ayatnya 6.666 ayat. Ini Al-Quran. Selain itu, Al-Quran ini ada 3 benefit yang kita dapat kalau kita ini baca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini
Kalau dibaca dapat pahala. Itu kita semua sepakat. Yang kedua, bacaan Al-Quran bisa diwasilahkan. Wasilahkan. Contoh, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah malaikat menyiksanya, anak saya sembuhkan, orang tua saya sehatkan, anak saya luluskan, kaki saya sakit ya Allah sembuhkan. Bisa. Jadi selain kita dapat pahala, kita juga bisa berdoa atas Al-Quran kita. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini solehalah anak saya, lapanglah kuburan orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya, dan seterusnya. Pertama dapat pahala, yang kedua dapat diwasilahkan, dan terakhir yang ketiga, dengan membaca Al-Quran bisa mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Syafaat itu pertolongan. Nanti di yaumil akhir kita akan cari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita jahati dia, orang-orang yang kita marahi dia, orang-orang yang kita buka aibnya. Itu kita akan cari di padang mahsyar. Mencarinya matahari sejengkal di atas kepala, tak pakai baju kita mencarinya. Nah, orang-orang yang baca Quran dia akan mendapatkan syafaat. Maka sediakan waktu 15 menit, 10 menit, insya Allah bermanfaat untuk akhirat kita. Akan beda softwarenya. Orang yang rajin baca Quran dengan orang yang jarang baca Quran akan beda jiwanya. Mendapatkan pahala, bisa datangkan wasilah dan syafaat di yaumil akhir. Maka mulai sekarang letak Quran yang dekat dengan kita, ciptakan satu waktu saja. Tidak usah berubah-ubah. Kalau berubah-ubah tidak bisa, nanti kita lupa. Hari ini udah baca Quran belum ya? Gitu nanti. Satu waktu yang tetap dan lakukan bertahun-tahun seumur hidup. Oke? Semoga bermanfaat ya. Ibu-ibu semuanya, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'inda الحساب. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.